selamat malam, salam lemper. Salam lemper. Calontong ini dari mana Calontong? Bicara masalah taman, saya selaku peneliti. Peneliti Anda ya? Peneliti ilmiah taman kanak-kanak, tapi kelakuan eksekutif muda. Wah, hebat ya. Meneliti biasa. taman kanak-kanak, tapi kelakuannya eksekutif muda. Oh, ini nama peneliti disebut? Pitakan Keles. Peneliti ilmiah taman kanak-kanak, kelakuan eksekutif. Oh, Pitakan? Keles. Pitakannya enak, Kelesnya itu kurang ya. No problem. Oke, iya. Tapi nanti akan saya punya data ya. Ya. Ini semua ini banyak yang di sini banyak yang tinggal di Jakarta ya. Iya dong. Ini UNJ ya Jakarta. Ya, lu emang pikir lah. Jati Bening? Saya akan membahas nanti taman-taman yang ada di Indonesia. Ya iya kan ini bahasannya kita taman. Masa Anda ngebahas yang lain? Pas berarti ya. Ya pas lah. Makanya Anda di sini. Ya bagus. Udah ini awal lah. Ini awal nih. Ya. Selalu diawali dengan makanya hal yang baik. hargailah saya gitu. Ya, awalilah semuanya itu dengan baik supaya selesainya juga baik. Ya. Jangan awal-awal kita udah berantem. Ya. Siapa yang berantem? Enggak. Enggak, saya nyangka. Timun suri lu jangan ngomong mulu. Gantian yang lain banyak. Nah, ini nih yang mulai ngajak berantem ini. Lo ngomong mulu yang lain banyak. Kalau mau ngomong sono jualan obat. Nah, itu. Meng. Ini kadang-kadang Meng. Kenapa saya ngomong di sini? Karena udah habis obatnya di luar tadi. Dia tuh emang tukang obat. Udah ngomongnya udah habis obatnya, dia baru pindah ke sini. Dan sekarang semoga Allah memberikan kesabaran untuk saya. Calontong, silakan. Baik, terima kasih. Setelah saya mendengar uraian yang kurang bermakna dari semua tadi, waktunya Anda mendengarkan sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat dari saya. Sama aja. Banyak yang bicara taman kota, mall. Tahu nggak sih apa taman kota? Nah, taman kota. Ya, saya kasih tahu. Walaupun saya juga baru tahu. Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh masalah-masalah di kota. Ya benar. Itu definisi dari awal. Taman kota. Jadi ada taman kota itu dibutuhkan. Kalau tadi sebenarnya Bapak Komeng benar, bahwa kota itu yang ideal 30% ya. Areanya itu harus hijau. Area hijau atau berupa taman. Nah, begitu. Peluang terbuka hijau bahasa undang-undangnya gitu. Namanya RTH kalau disingkat. Dan kita harus bangga karena Indonesia punya satu kota yang tamannya menjadi taman terbaik se-Asia. Yaitu Taman Bungkul di Surabaya. Tepuk tangan. Silakan lanjutkan. Tapi sebagai peneliti taman, indahnya kota itu sebenarnya begini. Alangkah indahnya kalau kita membuat kota di dalam taman, bukan taman di dalam kota. Seolah-olah kota kita itu harus berada dalam taman, kota yang asri. Bukan di dalam kota kita yang hiruk pikuk ini ada sebagian kecil taman. Nah, itu idealnya seperti itu. Enggak, menurut siapa? Menurut penelitian saya. Iya, tapi masa kalau taman berarti fungsi-fungsi tamannya yang diutamakan dibanding dengan kalau misalnya di kota itu ada tamannya, fungsi-fungsi kotanya yang diutamakan. Coba Anda duduk di sini sebagai peneliti. Saya nggak mau. Pasti bahasanya sama dengan saya. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Gimana pasti orang Anda saya suruh baca ini kok. Pasti sama. Ini data saya ini. Iya kalau saya duduk di situ baca punya kamu gitu. Lah iya sama isinya. Nah, makanya jangan membantah. Saya katakan taman kota itu idealnya seperti apa? Ini yang perlu Anda ketahui sebelum bicara lebih lanjut. Taman kota harus dibangun di kota, jangan di desa. Itu idealnya. Iya kan? Ya kan. Loh tapi kan benar. Ya iya namanya juga taman kota. Lu sekarang bikin coba misalnya taman kotak, coba buat lonjong. Nggak mungkin, namanya juga taman kotak. Kalau taman kotak kayak begitu, ini taman kota ya harus di kota. Lah iya, terus ada yang salah? Kan enggak. Terus kenapa Anda ngegas? Iya ya. Nah, ya, iya. Tapi seolah-olah saya mendengarnya jadi bodoh. Kan. Nah, ya.
Tapi belum tentu Pak. Mohon maaf ya Pak. Kalau taman kota harus dibangun di kota. Enggak, belum tentu. Taman Ismail Marzuki masa harus dibangun di rumahnya Ismail Marzuki? Ya. Terus untuk khusus Jakarta saya bicara ya. Taman di Jakarta ini seharusnya dan sebaiknya, dan kalau lebih keras lagi jangan sampai dibangun di dekat sungai. Taman jangan di dekat sungai. Taman di Jakarta ya, di Jakarta. Ya. Saya bicara taman di kota Jakarta. Kalau bisa sebaiknya dan lebih keras lagi jangan sampai dibangun di dekat sungai. Kenapa? Bentar, Sungai Musi maksudnya. Ya belum selesai ngomong. Sungai Musi. Ini kan Jakarta. Nah makanya jangan dibangun dekat Sungai Musi, kan jadi Palembang nanti. Bukan Jakarta. Anda gimana sih? Ini Jakarta. Lu ngapain bawa-bawa musi? Makanya saya ingatkan. Lu pernah nggak lu naik motor tanpa musi? Nggak jalan. Itu Busi itu Pak, Iya. busi Pak. Busi itu. Ya ngapain lu bawa-bawa musi? Lah iya. Cie, Pak Denny mulai jatuh cinta sama calon. Jatuh cinta dari mana lu diem? Lapuk lu. Biasanya dari Lo benci-benci begini. mau bangun taman bikin pempek. Makanya saya ingatkan ini. Makanya hubungannya apa? Bikin taman di dekat sungai. Iya, Sungai Musi. Apa? Kadang-kadang susah diingetin. Susah ya. apa lu? Lu Coba Anda coba, kalau nggak percaya saya, Anda coba bangun taman di dekat Sungai Musi. Itu pasti bukan taman kota Jakarta, pasti. Ya iya dong. Nah, iya, makanya saya ingatkan. Iya. Ini yang menyambung yang 30% tadi, ya. Nah, nanti nyambungnya nanti. Ya, ya. Lanjut lagi, Cak. Sudah siap ya. Ya. Saya lanjutkan tadi kenapa. Jadi idealnya memang luas kota itu 30%-nya harus taman atau tempat terbuka hijau. Kenapa? Kota harus ada 30% tempat terbuka hijau. Karena kalau kurang dari 30%, dia kurang ideal. Kan disebutin 30% itu ideal. Nah ya kalau kurang berarti. Kalau kurang berarti nggak ideal. Betul. Yang lain juga tahu. Pak, Berarti sekali-sekali ada gini aja Pak. Itu kertas sebelum dibaca Bapak teliti dulu. Ini boleh dibaca atau enggak? Kalau memang setuju baru boleh dibacain Pak. Sebentar. Ya. Anda mau menelitinya kapan? Sebelum mulai. Ya, Sebelum mulai belum ada tulisan. Saya nulisnya pas di sini kok. Pusing emang. Aduh, susah. Dia sambil nulis sambil ngomong sebenarnya. Iya. Itulah hebatnya dia. Lu, gitu. Enggak, saya enggak menganggap saya hebat, saya biasa aja. Ya udah. Terusin. Terus mall dan taman itu tidak ada bedanya. Mall dan taman tidak ada beda. Mall dan taman kota itu tidak ada bedanya. Dari namanya Nih, aja. dari nama jangan terjebak nama ya. Saya sebutkan, mall dan taman kota tidak ada bedanya. Hanya sedikit beda di lokasi, bentuk, isi, dan fungsi. Itu tuh udah bukan sedikit, banyak. Ini yang aneh. Nah, Lah iya. Lah iya. Saus kecerot. Ini saya bingung nih, buat makan apa nih? saus kecerot. Nggak tahu, Meng lu mau saus kecerot tuh buat apa? Yang diginiin berauran Pak. Oh, Kalau nggak keluar berantakan, dikotok-kotok. yang berantakan. Nanti sausnya bisa saus apa aja? Saus kecerot, namanya juga. Kan kecerotnya yang aur-auran, tapi sausnya bisa saus apa aja berarti? Bisa muka Iya, lu juga bisa, bisa boleh. masukin dalam botol. Ini kayaknya emosian banget sih, Komeng. Bukan emosian, Enggak, mengganggu. yang ngatain saya saus kecerot, Anda kok yang emosi malah Anda, harusnya kan saya. Saya nyantai-nyantai aja. Saudara mengganggu. Mengganggu. Ini orang pada, apalagi ada mahasiswa ya Pak ya. Iya. Dia pengen tahu lu masalah pertamanan dan mall bagaimana. Mereka Sekarang ngerti. kalau yang bicara seperti Anda malah. Kasihan mereka. Oh. Mereka datang ke sini ingin mendapatkan ilmu apa seperti apa. Ini yang keluar cuman ini. Bedanya mall dengan ini sama semuanya. Hanya bedanya 1, 2, 3. Padahal kalau lu sebutin masih banyak lagi bedanya. Ya makanya nggak saya sebutin semua. Iya makanya. Wah. Terus. Ini yang terakhir dari Udah saya. Pak, Bapak juga sih. Terakhir Ini dia. terakhir dari Terakhir saya, dia. terakhir. Nanti silakan habis ini dilanjut. Jangan emosian, kenapa sih? emosian. Temannya saus kecerot. Tutupnya.
Nah, milih, lain kali milih gitu. Dia milih jadi tutupnya, Pak. Di Singapura. Yang ngecrotnya siapa? Kamu masih lanjut aja. Lah iya mesti jelas, gue tutupnya lu botolnya, yang ngecerotin siapa? Ya udah gua deh. Ya. Mana? Udah, saya kecerotin deh. Ya udah beres. Udah. Pak, biar praktis, Pak. Kalau ngecrot lagi biar nggak ribet, tutupnya dibuang. Ya. Nggak ikut dong gue. Makanya biar nggak ribet, ngecrotnya nggak usah buka tutup. Oke. Ya. Terakhir apa? Terakhir ini, 2 minggu yang lalu, saya di Singapura. Sombong. Kenapa, Meng? Lu kok kayaknya sirik banget orang ngomong di pet gitu. Ya sirik lah, saus kecrotnya Singapura tutupnya enggak. Kayaknya lu gak yakin banget, Meng, calontong di Singapura, Meng. Model dia Singapura, tempat wudhu aja nyasar. Ada ini. Ya. Sebenarnya kita harus bersyukur bahwa negara kita ini Indonesia walaupun modern tidak tergantung sama sekali pada mall. Loh. Karena ada 3 negara yang benar-benar tergantung pada mall. Alhamdulillah Indonesia itu tidak. Yang tergantung sama mall itu siapa aja? Malaysia, Maladewa, Malta. Itu kalau nggak ada mallnya, Malaysia, Maladewa, Malta. Jadi kita nggak tergantung pada mall. Ini yang harus kita syukuri. Ada mall, nggak ada mall, Indonesia tetap Indonesia. Iya, namanya kan depannya pakai mal, itu Malaysia jadinya. Nah, baru masalah sepele nama aja harus saya kasih tahu, apalagi yang lain ya kan. Saya pengen tahu sebenarnya Anda memilih pro dengan yang namanya taman atau mall. Ini ya, itu yang penting. Saya ini peneliti. Peneliti selalu melihat sesuatu secara subobjektif. Objektif, Tidak tapi kan boleh diri subjektif. Anda yang saya tanya sekarang, bukan Anda sebagai peneliti. Kalau saya pribadi, Iya. ini saya selalu membagi waktu saya. Kalau saya kerja, Iya. saya tidak ke mall dan tidak ke taman karena saya kerja. Ya namanya juga kerja, iya. Begitu saya libur, baru saya bagi. Nah. Misalnya dalam seminggu libur 1 hari, dalam sebulan ada 4 hari libur. Iya. Kangkung, lu tinggal ditanya doang, lu mau pro kemana? Ini Nggak saya jawab. tunjukkan, ada 4 hari libur dalam sebulan. Iya. Ini saya bagi 50% saya ke, misalnya ke mall di Iya. daerah Senayan misalnya. Yang 2 hari saya pakai mall di situ. Yang 2 hari lagi ke taman. mall yang di dekat rumah, daerah Kelapa Gading. Saya bagi. Itu Jadi lu nggak ngebagi mallnya. Lu selama liburan itu ke mall. itu kan yang di bulan pertama, bulan kedua baru ada 4 hari iya. libur lagi. Iya ya. Itu baru saya ke mall, Taman Anggrek 2 minggu. Yang 2 minggunya lagi? Kan masih ada yang di Bundaran HI itu ada mall juga. Lu terus ke tamannya kapan? Bulan ketiga kan masih ada libur. Jangan dikira bulan ketiga nggak ada libur dong. Bulan ketiga lu minggu pertama kemana? Minggu pertama saya di daerah Grogol ada mall di pojokan itu. Minggu keduanya? Minggu kedua yang di deket Roxy Ke Mall. tamannya lu Kan kapan? ada bulan keempat, Pak. Gak mau gua nungguin lu berbulan-bulan hanya untuk lu pergi ke taman. Udah, gak usah.